dibuktikan secara terus-menerus bahwa untuk menjadi sangat kaya, Anda perlu memiliki banyak sumber pendapatan. Kami juga telah membahas hal ini di video sebelumnya. Idealnya, Anda harus memiliki sekitar 3 hingga 7 sumber pendapatan individual agar aman. Namun, ada sesuatu yang sangat sedikit orang pahami. Anda tidak menjadi kaya dengan memiliki banyak sumber pendapatan. Anda tetap kaya dengan memiliki banyak sumber pendapatan. Namun, Anda harus menjadi kaya terlebih dahulu, dan ada cara lain untuk melakukannya. Selamat datang di Alux. Sekarang, bayangkan Anda sendirian di hutan, dingin, menakutkan, dan Anda harus bertahan hidup di malam hari. Jadi, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membuat 4 api unggun dan duduk di tengah-tengahnya? Atau apakah Anda membuat 1 api unggun besar yang akan bertahan sepanjang malam dan duduk di sebelahnya? Anda lihat, dibutuhkan jumlah kayu yang sama untuk membuat 1 api unggun besar seperti yang dibutuhkan untuk membuat 4 api unggun kecil. Anda mungkin berpikir bahwa menyalakan 4 api unggun seperti pengaman jika salah satunya padam. Tetapi karena semua api unggun membutuhkan kayu yang jauh lebih sedikit daripada api unggun yang besar, semuanya memiliki peluang gagal yang sama. Selain itu, Anda perlu menyalakan api unggun 4 kali, bukan hanya 1 kali. Sekarang, kami tidak tahu apakah Anda pernah mencoba menyalakan api unggun tanpa korek api, tetapi itu tidak semudah itu. Jadi, dalam kasus ini, menyalakan 1 api unggun besar lebih mudah dan lebih dapat diandalkan. Hanya setelah Anda menyalakan api unggun yang tahan lama dan membuat Anda tetap hangat dan aman, barulah Anda memiliki ruang untuk mengurus hal-hal lain. Dan karena api unggun ini adalah aliran panas, arus gas adalah aliran pendapatan. Anda memerlukan 1 api unggun yang layak dan dapat diandalkan terlebih dahulu sebelum Anda dapat membuat api unggun lainnya. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat berbagai tahap tentang bagaimana uang dihasilkan. Tahap pertama, dari 0 euro hingga $100.000 setahun. Ini adalah satu-satunya tahap yang akan dialami kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Berapa banyak dari Anda yang pernah melihat 6 digit di rekening bank Anda pada titik tertentu? Anda lihat, kebanyakan orang berpikir bahwa untuk menghasilkan 6 digit setahun, Anda perlu memiliki beberapa sumber pendapatan yang jika digabungkan akan menghasilkan jumlah tersebut. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Itu bisa dilakukan, tetapi dengan cara yang lebih sulit, bukan cara yang lebih mudah. Nah, inilah rahasia industri yang tidak disadari kebanyakan orang. Dibutuhkan jumlah kerja yang sama untuk menghasilkan 100.000 setahun dengan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 juta. Coba pikirkan sejenak. Jika Anda ingin melipat gandakan penghasilan Anda tidak bisa bekerja 10x lebih banyak. Itu mustahil. Jika bekerja 10 jam sehari menghasilkan 100.000 tahun, Anda tidak bisa berasumsi bahwa bekerja 100 jam sehari akan menghasilkan 1 juta. Karena, pertama, hanya ada 24 jam dalam sehari, dan Anda juga perlu tidur dan makan. Dan kedua, tidak ada korelasi antara volume masukan versus keluaran. Jawabannya terletak pada skalabilitas dan pertumbuhan, bukan pada jumlah hal yang menghasilkan uang bagi Anda. Cukup sulit untuk membangun aliran pendapatan dibandingkan dengan mengembangkan aliran pendapatan yang sudah ada. Jadi, untuk 100.000 pertama Anda dalam setahun, lebih baik untuk fokus melakukan satu hal saja, dan semakin baik serta mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Sekarang, Anda dapat memilih aliran pendapatan dari 3 kategori ini, memiliki pekerjaan, menjadi kontraktor independen, atau membangun bisnis. Itu saja, tidak ada cara lain. Semua ini dapat membuat Anda mendapatkan 100.000 setahun dengan berbagai tingkat kesulitan. Untuk pekerjaan, itu berarti dipromosikan ke posisi eksekutif di mana tanggung jawab Anda sesuai dengan gaji tahunan Anda. Untuk kontraktor independen, itu berarti mendapatkan klien yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bisnis, itu berarti memiliki modal yang lebih baik dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Jika pekerjaan Anda membayar Anda 20.000 setahun, Anda tidak dapat memiliki 5 pekerjaan pada saat yang sama. Orang yang memiliki banyak pekerjaan melakukannya untuk bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya. Dan itu topik yang berbeda. Jika sebagai kontraktor independen proyek Anda menghasilkan 20.000 setahun, Anda tidak dapat mengambil 5 kali lebih banyak karena Anda tidak akan punya waktu. Dan jika bisnis Anda hanya membayar upah minimum, ya, itulah biaya menjalankan bisnis di tahun-tahun pertama. Memulai 5 bisnis berbeda dengan semuanya hampir tidak bisa bertahan bukanlah keputusan paling cerdas yang dapat Anda buat. Jadi, jika beberapa sumber pendapatan bukanlah jawaban untuk mendapatkan 6 digit pertama di bank, kapan Anda harus memikirkannya? Nah,
setelah Anda menghasilkan 6 digit pertama. Itu aturan praktis yang cukup bagus. Setelah salah satu kategori tersebut menempatkan Anda pada posisi di mana Anda bisa mendapatkan 6 digit secara konstan setiap tahun, maka Anda dapat mulai berpikir untuk menambah sumber pendapatan tambahan. Namun, ada satu hal yang sangat penting yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu. Anda perlu mengotomatiskan sumber pendapatan awal Anda. Tidak ada gunanya memulai yang baru jika yang pertama masih menghabiskan 8 hingga 10 jam hari. Anda perlu menemukan cara untuk mempertahankan sumber pendapatan awal Anda dengan mengurangi keterlibatan Anda. Apakah itu masih dapat berjalan tanpa kehadiran Anda? Untuk pekerjaan, itu sedikit lebih sulit, meskipun kami telah melihat orang mengotomatiskan pekerjaan mereka tanpa sepengetahuan atasan mereka. Itu cerita yang berbeda untuk waktu yang berbeda. Namun, untuk menjadi kontraktor independen, itu berarti mempekerjakan lebih banyak orang dan mendapatkan lebih banyak klien. Dan untuk menjadi pemilik bisnis, Anda perlu membangun tim yang dapat mengurus berbagai hal secara internal saat Anda keluar dan membangun aliran pendapatan baru, baik dalam bisnis melalui berbagai produk dan layanan atau melalui bisnis lain. Hal penting yang perlu diingat di sini adalah jika Anda tidak dapat mengotomatiskan aliran pendapatan awal Anda terlebih dahulu, memulai yang baru mungkin bukan keputusan terbaik. Otomatiskan aliran pendapatan pertama lalu bangun yang berikutnya. Sekarang, sebelum kita lanjutkan dengan video ini, kami ingin memberi Anda penawaran khusus untuk Black Friday. Kami ingin Anda semua menemukan diri Anda di tempat yang lebih baik tahun depan. Untuk membantu Anda mencapainya, pada Black Friday ini, ada 3 paket yang tersedia dengan harga khusus. Goal Mastery Plus salah satu kursus Alux favorit Anda hanya dengan $5.99, bukan $7.50. Lebih baik lagi, dan ini hanya berlaku hingga Cyber Monday, gunakan kode promo ekstra 100 dan Anda akan mendapatkan diskon tambahan $100 dari paket Black Friday yang sudah didiskon. Kami membatasi ini hanya untuk 100 orang. Pada dasarnya, Anda mendapatkan Goal Mastery Plus kursus pilihan Anda secara gratis. Sama-sama, Aluxer, gunakan dengan bijak. Tentu saja, ini bukan aturan mutlak karena tidak ada yang hitam dan putih, tetapi ini adalah kerangka kerja yang sangat andal untuk mendasari masa depan keuangan Anda. Nah, ada peringatan penting yang perlu disebutkan di sini. Beberapa orang berhasil menggabungkan ketiga kategori tersebut untuk memiliki beberapa sumber pendapatan. Dan kombinasi yang paling umum adalah memiliki pekerjaan dan menjadi kontraktor independen. Inilah yang disebut orang sebagai memiliki pekerjaan sampingan. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk mengalihkan pendapatan utama dari pekerjaan ke pekerjaan independen mereka. Mereka melakukan ini karena lebih mudah untuk berkembang sebagai pekerja lepas daripada dipromosikan sebagai direktur eksekutif di sebuah perusahaan. Jadi, beginilah cara Anda benar-benar membangun sumber pendapatan. Begitu pula dengan investasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah real estate. Anda membayar uang muka, Anda mendapatkan tempat, Anda mengenakan biaya sewa. Anda tidak perlu berada di sana setelah pembelian dilakukan, tetapi butuh waktu bertahun-tahun hingga tempat itu terbayar dengan sendirinya. Investasi adalah investasi terlebih dahulu, baru kemudian menjadi sumber pendapatan. Dan berbicara tentang investasi, apakah investasi dianggap sebagai sumber pendapatan? Nah, ini sedikit lebih rumit dari itu. Investasi adalah sumber pendapatan ketika Anda memiliki dua hal yang cukup banyak, uang dan waktu. Rata-rata pengembalian tahunan saham adalah 13,8%. Itu jika tidak ada yang laku. Misalnya, jika Anda menjual saham hari ini, Anda akan kehilangan uang karena kita berada di ambang resesi dan sebagian besar saham turun drastis. Faktanya, kami membuat video tentang saham-saham besar yang turun lebih dari 50%. Anda harus menontonnya setelah video ini. Namun kembali ke pokok permasalahan, bayangkan jika semuanya berjalan lancar dan Anda memperoleh laba rata-rata 13,8% dari apapun yang Anda investasikan. Laba 13,8% dari $1.000 adalah $138. Dan Anda tidak akan pensiun dengan $138. Jadi sebagai permulaan, Anda memerlukan sejumlah uang yang cukup layak untuk memulai agar laba tersebut bernilai apapun yang layak disebutkan. Selain itu, Anda memerlukan waktu. Anda bisa memperoleh 13,8% tahun ini dan minus 40% tahun depan. Jika Anda membutuhkan uang tunai segera, Anda kurang beruntung, kawan. Anda perlu menyediakan cukup waktu agar laba positif dapat saling melengkapi.
Kita berbicara tentang 10 tahun lebih. Jadi, haruskah Anda mengabaikan investasi sama sekali? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, itu adalah uang gratis. Selain itu, ada alasan lain mengapa individu yang berpendidikan finansial menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka, yaitu untuk menjaga dolar tersebut dan melindunginya untuk masa depan. Tahun ini, AS mengalami salah satu kasus inflasi terburuk. Negara-negara lain bahkan lebih sulit. Keadaan di luar sana tidak terlihat bagus. Jadi, yang dilakukan oleh individu yang cerdas secara finansial adalah memperoleh aset yang tahan resesi. Dan salah satu aset tersebut adalah seni. Kita berbicara tentang seni blue chip di sini, bukan apa yang digambar anak Anda di kulkas. Nah, seni blue chip berarti seni bernilai tinggi yang diperkirakan akan meningkat nilainya terlepas dari naik turunnya ekonomi. Satu-satunya masalah adalah, kecuali Anda seorang jutawan, berinvestasi dalam seni hampir mustahil. Dan disinilah mitra kami di Masterwork hadir. Dengan Masterwork, Anda dapat berinvestasi pada seniman seperti Banksy dan Picasso dengan sebagian kecil dari biaya penuh karena Masterwork mengkualifikasikan lukisan mereka dengan SEC, membaginya menjadi saham sehingga Anda bisa mendapatkan potensi keuntungan saat dijual kembali. Hasil Masterwork berbicara sendiri. 5 penjualan tahun ini saja dengan 3 penjualan terakhir menghasilkan 17, 21, dan 33% bersih kepada investor mereka. Dengan hampir 600.000 anggota, Masterwork telah menjual habis lukisan dalam hitungan menit dan terus merilis lebih banyak lukisan untuk memenuhi permintaan. Anda dapat melewati daftar tunggu dengan membuka masterwork.art/ux atau dengan mengeklik tautan di deskripsi. Oke, jadi dengan semua yang telah dikatakan, apa saran kami? Temukan apa yang Anda sukai dan patuhi itu. Anda perlu memenuhi kebutuhan minimum Anda terlebih dahulu. Anda memiliki energi mental yang terbatas dan secara realistis, Anda tidak dapat melakukan terlalu banyak hal penting sekaligus. Itu tidak berkelanjutan. Namun, setelah Anda menemukan apa yang Anda sukai dan hal itu mulai memenuhi kehidupan sehari-hari Anda dan Anda membebaskan sebagian ruang mental, maka Anda dapat mulai berpikir untuk membangun aliran pendapatan sekunder. Anda perlu mendedikasikan waktu dan energi sebanyak yang Anda lakukan untuk aliran pendapatan kedua ini seperti yang Anda lakukan untuk yang pertama. Kami telah membangun beberapa aliran pendapatan, tetapi kami selalu berpegang pada rumus ini. Cari tahu yang pertama, lalu mulai yang lain. Jika Anda terlalu memaksakan diri, pada akhirnya Anda akan melakukan semuanya dengan setengah-setengah karena Anda tidak memiliki cukup waktu dan energi. Dan kita sendiri pun pernah terjebak dalam perangkap ini. Dulu, kita memulai terlalu banyak proyek sampingan di waktu yang sama, hanya untuk mendapati diri kita terjebak dalam daftar tugas dan pemeliharaan yang tiada habisnya hanya untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Apa hal yang kamu sukai? Sampai jumpa lagi di sini besok untuk video motivasi hari Minggu.